Salam masyarakat sadar seni budaya dan pariwisata. Ini kita berada di Museum Trikora ya, Museum Perang Dunia Kedua dan Trikora. Berarti kawasan ini memang menjadi pangkalan militer pada saat Perang Dunia Kedua ya. Berarti pernah dikuasai Jepang, pernah dikuasai Amerika. Dan kalau kita mengingat ada salah seorang prajurit atau tentara Jepang yang bersembunyi di hutan namanya Nakamura, ini ternyata di Morotai. Ini waktu saya SD atau SMP, saya lupa. Saya baca tentang Nakamura itu, saya nggak tahu tempatnya nih Pak Kapolres. Ternyata kemarin Pak Kapolres cerita, ternyata Nakamura ada di Morotai, di dekat apa namanya? Ada air terjun Nakamura, kawasan Nakamura. Nah, Pak Kapolres, tolong ceritakan sedikit tentang museum ini. Baik, jadi museum ini memang dibuat saat diresmikan oleh Presiden SBY, dan waktu itu SBY meresmikan, tujuannya untuk memberikan edukasi khususnya masyarakat, di mana di Indonesia pun ada sejarah yang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua, yaitu di Morotai. Di mana di Morotai ini adalah pangkalan sekutu saat itu yang digunakan untuk menyerang Jepang yang menguasai Filipina. Nah, di sini nanti ada, di dalam ini ada cerita bagaimana historinya awal mula Morotai ini digunakan sebagai pangkalan. Memang saat itu Jepang menguasai terlebih dahulu di wilayah Morotai, kemudian sekutu ambil alih untuk dikuasai. Memang dari dulu sudah dipetakan ya. Siap, tempat strategis gitu. Strategis, baik dari perdagangan rempahnya sampai kepada strategis perang pun juga masih tempat di sini. Nanti kita lihat di dalam. Ini cerita bumi Morotia. Ini Morotia sebenarnya Morotia, bukan Morotai. Pada saat itu Moro dari Halmahera Utara, sehingga pindah di Pulau Morotai pada saat itu. Sehingga dikatakan Moro adalah manusia misterius yang tidak bisa dilihat secara kasat mata ya. Ya. Namun memiliki kebudayaan seperti manusia biasa pada umumnya. Nah, Pulau Morotai tidak memiliki penduduk asli yang menurut secara turun-temurun penduduk yang tinggal di mana adalah masyarakat suku mana? Tobelo, ya, dan suku Galela. Pak, ini sedikit cerita nih ya. Iya. Suku Moro itu menurut Pak Ishak seperti apa Pak? Suku Moro itu manusia misterius. Manusia tidak bisa melihat secara kasat mata. Dia hidup memiliki alam lain. Seperti itu, hidup gaib begitu. Tapi kebudayaannya seperti manusia. Seperti manusia biasa. Ini dibawa ke Kesultanan Ternate pada saat. Jadi di sini dulu wilayahnya Kesultanan Ternate pada saat itu, sehingga Portugis datang di Cacira Halmahera ini, sehingga terjadinya ada pembunuhan. Pembunuhan itu karena pada saat itu Sultan Hamzah itu bangsa Halmahera ini ada dua suku, yaitu suku Nasrani dan suku Muslim pada saat itu, sehingga terjadinya Portugis datang mempengaruhi mereka di Jazirah Halmahera ini, sehingga mereka pindah di suatu kota kecil, yaitu di Dodinga. Oke. Berarti Portugis pernah sampai sini kan? Ya, pada saat itu Portugis itu dia menjelajahi dunia sehingga sampai di Maluku Utara. Nah, ini kalau kita cerita kaitan dengan Perang Dunia Kedua ya Pak. Jepang 1942 itu mereka jaga Pulau Morotai, sekitar 500 tentara Jepang yang ada di Pulau Morotai. Setelah itu yang basis terbesar itu di Halmahera, yaitu salah satu kota kecil, yaitu di Kecamatan Kao di sana pada saat itu. Setelah itu sekutu berada di Filipina. Setelah Filipina di sana, mereka tidak tahu menahu bahwa Pulau Morotai itu tidak ada pulau yang ada di sini. Mereka tidak tahu, sehingga Jepang menyerang
ke sana di Filipina. Tanggal 15 September ya, Iya. 1944 pasukan Sekutu berhasil mendarat di Morotai. Ya, Tapi menguasainya perlu waktu sampai 4 Oktober, berarti ada perang ya di sini. Iya. Nah ini dikuasai ternyata landasan pacu darurat berupa 12 landasan yang dengan airstrip berupa Iya. plat besi yang berukuran 0,5 kali 1,5 meter yang berlubang-lubang. Pokoknya dibuat landasan permanen ya Pak ya? Iya, Batu karang yang dikeraskan dengan minyak hitam. Yaitu Woma Drome dan Pitu Drome itu. Ini ya Iya. gambar-gambarnya ini? Iya, gambar ini. Yang itu di pantai, tetapi yang ada Ini lapangan. pesawat-pesawat tempurnya ini ya? Iya, P-47 Thunderbird, P-40 Kitty Hawk, Spitfire, P-61 Black Widows, dan P-38 Lightning, F-6S Hellcat, A-5293 Mosquito, dan Bristol 156 Viewfighter. Dulu sejarahnya Morotai ini memang bagian dari Halmahera, iya. bagian dari Kesultanan Ternate. Nah ini kalau lihat sejarahnya, kenapa di sini ada pulau apa tadi? Pulau Sumsum ya? Itu. Gimana, Pak? Pulau Sumsum itu diduduki oleh Jenderal Douglas MacArthur. Dia bersembunyi di sana sehingga Tidak tahu gitu ya? Jepangnya tidak tahu. Pada saat itu di situ ada goanya yaitu setelah dia masuk langsung naik kapal silam menuju ke Filipina, ke Australia. Morotai strategis untuk berpijak. Ini foto-foto asli kuno Morotai kan? Ya asli. Oh, landasannya Asli ya. semua. 500 ya Pak? Iya. 500 prajurit Jepang. Tapi Sekutu berapa ribu katanya ada banyak? 60.000 pasukan. Ini strategis Jenderal Douglas MacArthur. Dia sebuah cerita dongeng. Itu anak kecil mencuri sepatu Lars besar sehingga memukul mundur pasukan Jepang. Yaitu istilah lompat katak yang dilakukan di Morotai ya? Di Morotai. Peninggalan perang dunia banyak sekali. Ya, saat itu memang banyak sekali perang dunia kedua di Pulau Morotai itu paling banyak, termasuk besi-besi, oto, pesawat, kapal, banyak sekali. Gitu ya? Nah, ditinggalkan begitu saja karena mereka kalah, makanya diperintahkan harus meninggalkan semua barang-barang. Kalau ini ada di bawah laut ini ceritanya gimana nih Pak? Ini punya Jepang atau punya Amerika ini Pak? Ini saling menembak sehingga mereka jatuh dari pesawat, yaitu penyerangan. Tahun 42 ya? Ya, Dijaga 15 Komando Kapten Oyama. Selain itu Morotai juga terdapat 2 landasan terbang yang sekarang sudah menjadi kampung MTG, kampung transmigran. Landasan terbang biasanya menjadi pangkalan pesawat tempur Jepang Mitsubishi Zero. Menurut perkiraan Sekutu ada 400 buah pesawat ya. ya, Ini kalau dilihat foto-foto Jenderal MacArthur memang tinggal di sini ya Pak? ya, siap. MacArthur Douglas merencanakan memukul tentara Jepang. Ini Armido, kalau kita lihat laut yang tenang kemarin itu, kita melihat pendaratan kapal-kapal besar ya. Nih, bahkan logistiknya juga bisa mendarat kapal-kapal LST. Jepang waktu itu ngelawan juga atau diam-diam Pak? Saat itu mereka masuk di Pulau Morotai itu jam 3 subuh sehingga penyerangan mendadak gitu ya? Ya, mendadak. Jam 6 itu sudah selesai. Jadi Jepangnya sudah lari ke gunung-gunung, gitu ya? ke hutan-hutan. Kalau ada cerita Nakamura itu gimana Pak? Nanti ke sana. Nanti ada sana. Oke ya, ini kita lihat ada cerita Nakamura. Ternyata memang seperti serangan fajar gitu Pak. Ya. Langsung dihajar pagi-pagi gitu ya. Ini sepertinya memang merebut Morotai ini bukan dengan baik-baik tapi memang diserang gitu ya Pak ya. Iya. Foto-foto Jenderal MacArthur banyak sekali di sini. Tadi dikatakan dia akan kembali ya memenuhi ini. Ini foto paling legend ya. Beliau mendarat itu juga jalan kaki sendiri nih.
Nih, dengan strategi lompat kata dari Australia, janji seorang Satria Jenderal Douglas MacArthur artinya terpenuhi. Tepat di pagi tanggal 22 Oktober 44, MacArthur bersama pasukan mendarat di pantai Leyte dari kapal USS Nashville. Ia tidak sabar menunggu anak buahnya mengukur kedalaman air. Ia segera melompat turun ke pantai sehingga baju kaki yang masih barunya menjadi basah. Ini foto ini legend sekali dan banyak dimasukkan di di buku-buku sejarah. Ya. Ini kapal USS Shelton. Ini ditenggelamkan, Pak. Ini di torpedo. Dia jaga-jaga kapal-kapal induk sehingga dia tidak tahu menau sehingga ditenggelamkan oleh Jepang. Ini Trikora, Pak. Oh, ini Trikora. Trikora. Ini perang waktu Trikora ya. Ini kemarin ada Kasau datang di sini dari AU masukkan dompet. Oke. Ditambahkan lagi ya koleksi museum sini. Ini juga peninggalan-peninggalan perang di Morotai ya. Ini ada torpedo, rudal-rudalnya, ini ada roketnya, ada bermacam-macam bentuk senjata nih. Akhir dominasi Jepang kalau kita melihat di sini, ini ada sejarahnya juga. Dan sampai samurai bertekuk lutut ini ada di ini penyerangan, Pak. Penyerangan yang semua pasukan yang ada di Halmahera tarik ke Pulau Morotai. Semua dikumpulkan sini Kumpul di Pulau Morotai. Ini memang akhirnya menyerah semua gitu ya? Itu kisah Teruo Nakamura. Ini? Iya, siap. Kisah Teruo Nakamura. Nah ini Nakamura ini 25 tahun ya Pak di sini? 30 tahun. 30 tahun. Teruo Nakamura berasal dari suku Amis penduduk asli Taiwan yang lahir pada 1919. Masa itu Taiwan merupakan koloni dari Jepang. Setelah menginjak usia dewasa, bulan November 44 ia terkena wajib militer dan dimasukkan dalam unit sukarela Takasago dan ditugaskan ke Pulau Morotai. Setelah Pulau Morotai direbut sekutu, ia sempat dinyatakan tewas. Namun kelihatannya Nakamura bersama sejumlah prajurit Jepang lain yang tidak mau menyerah melarikan diri ke dalam hutan, dan di pulau tersebut pada tahun 1956 ia memisahkan diri dari teman-temannya dan mulai membangun sebuah tempat tinggal miliknya sendiri yang terdiri dari sebuah pondok kecil dikelilingi ladang berpagar seluas 20 x 30 meter. Pada pertengahan tahun 74 penduduk Morotai melaporkan tentang kelihatannya seorang di hutan pegunungan Galoka. Nah, ini kabar tersebut membuat kedutaan Jepang untuk Indonesia di Jakarta pada bulan November tahun 74 meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk mengorganisir sebuah tim pencarian sisa prajurit Jepang yang masih tertinggal. Tim TNI AU dipimpin oleh Letu Supardi beranggotakan 11 orang akhirnya berhasil menemukan kembali prajurit Teruo Nakamura pada tahun 18 Desember tahun 74. Berita penemuan ini diumumkan Jepang pada tanggal 27 Desember 74. Nakamura memutuskan untuk direpatriasi langsung ke Taiwan tanpa singgah di Jepang dan meninggal di sana karena kanker paru-paru 5 tahun kemudian pada tahun 1979. Ini kisah yang luar biasa ya. Ini ternyata ini orang Taiwan. Yang ini Pak, yang ini Nakamura di atas. Ini. Yang dua ini sama dengan Nakamura, tapi mereka hidup di Filipina. Oh gitu, mereka sudah kembali, tapi hanya Nakamura sendirian ya? Ya, sendirian. Mereka berpisah tahun 56 tadi di sini ya? Nih, ini Nakamura ya? Nakamura. Ini kisah yang dulu saya baca SD berarti tahun 74. Ini penyerahan ya. Diwakili oleh Australia Thomas Albert Plumley tadi. Ya. Oke, diserahkan ke sekutu ya oleh Jepang ya. Iya. Dan Jepang memang harus meninggalkan tempat ini. Dan ini kalau kita melihat ini
kapal-kapal perang, ini pesawat-pesawat Jepang yang ada di sini. Navy ship USS Missouri. Nah, ini juga kapal yang legend ya. Ini kapal induk, Pak. Kapal induk bawa pasukan 60.000 pasukan. Kita melihat dari Museum Perang Dunia Kedua, sebelahnya ada Museum Trikora. Tapi kita melihat kondisinya sangat memprihatinkan, perlu ada perhatian. Karena sejarah ini membuat Morotai mendunia dan mempunyai nilai besar. Penghargaan kita pada kemanusiaan, pada sejarah, pada perjuangannya. Bukan sekedar apa dan bagaimana, tetapi siapa. Karena pernah ada tokoh-tokoh penting yang ada di Morotai, peristiwa-peristiwa penting menjadikan Morotai ini mendunia. Maka kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita berada di bawah Monumen Trikora mengingatkan kita untuk semakin cinta dan bangga sebagai anak bangsa. Mari kita jaga kedaulatannya agar selalu berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan mampu berdaya saing.